Kalau kita pentokin, tuh, gila, ini terang banget, guys. Yes, akhirnya kesempatan bahas TV OLED lagi. Dan yang satu ini yang paling bikin gua penasaran di tahun ini, yaitu dari Samsung, kodenya S95F OLED. Ini TV flagshipnya Samsung ya buat tahun 2025. Nah, sebelumnya gue udah nyobain banyak banget ya TV OLED, mulai dari LG, Sony, sampai pernah Panasonic. Dan jujur aja, teknologi OLED itu menurut gue memang masih yang terbaik dari segi kualitas warna, responsivitas buat gaming, dan pastinya dari segi teknologinya, walaupun ya ada kekurangannya juga ya. Nah, Samsung kali ini punya sebuah TV OLED yang bisa dibilang berbeda sama TV OLED lain yang beredar di pasaran nih. Makanya, gue pengen share experience-nya pakai TV flagshipnya Samsung selama kurang lebih ini semingguan terakhir. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Nah, kalau ngomongin Samsung, pastinya teman-teman di sini lebih familiar sama kata QLED. Yes, itu adalah panel buatan Samsung. Nah, memang beberapa tahun belakangan, Samsung akhirnya juga mulai memproduksi panel OLED sendiri nih. Nah, apa bedanya dari QLED sama OLED ini? Nah, kalau QLED itu berbasis dari TV LCD panelnya yang punya satu lapisan quantum layer di atasnya, yang fungsinya itu ngasih kontras warna dan tingkat keterangan yang lebih tinggi. Sedangkan OLED sendiri itu adalah singkatan dari Organic Light Emitting Diode, di mana panel dari TV ini tuh setiap pixelnya adalah sumber cahaya dari TV itu sendiri. Yang mana kalau kalian suka dengar OLED itu kan hitamnya tuh pekat. Ya karena si organic LED pas nampilin warna hitam ya, dia tuh mati LED-nya, yang bikin warnanya jadi bener-bener kayak pure black. Kita mulai dulu dari desainnya nih ya, yang bisa dibilang khasnya TV Samsung yang high-end ya, yang mana stand-nya kalau kalian lihat ya itu di tengah. Jadi kalau kalian mungkin main ke rumah teman kalian atau saudara yang pakai TV Samsung terus stand-nya itu ada di tengah, artinya itu bisa jadi TV mahal. Nah, untuk proses pemasangannya sendiri terbilang cukup simpel ya, karena dia cuma memang satu kaki di tengah tadi aja. Cuma ini karena TV-nya berat jadi mesti bareng-bareng. Tapi memang balik lagi, biasanya kalau kalian beli TV yang high-end Samsung udah dipasangin sama teknisinya. Tinggal dikaitin aja nih panelnya ke kakinya, dan ada nih One Connect Box yang mana juga portnya lengkap. Gue pernah bahas ya ininya di TV The Frame gue, tapi yang ini One Connect Box-nya agak beda ya. Jadi dia portnya ke antena, HDMI, USB, LAN, audio ada semua di sini, dan ini pun lebih tipis One Connect Box-nya. Nah, One Connect Box-nya dipasang di bagian belakang kaki TV-nya dan beres. Panel TV-nya sendiri memang ini slim banget ya, jadi kalian juga bisa pasang ini ke wall mount. Tapi kalau di wall mount itu One Connect Box-nya harus dipindah, dan udah disiapin juga kabel fiber yang lebih panjang buat jadi alternatif, jadi tenang aja. Lanjut, kita langsung kletek aja TV-nya. Dan tuh, kalian notice nggak sesuatu? Yes, kalau kalian lihat nih bayangan yang sebelumnya tadi ada ya, pantulan-pantulan dari lighting, dari segala macam sofa. Ketika gua kletek semuanya tuh langsung nggak kelihatan, karena TV ini punya satu fitur spesial tadi, yaitu lapisan glare free. Yang mana bikin pantulan-pantulan reflection cahaya itu jadi minim, bahkan nggak ada. Cocok banget kalau rumah kalian tuh living roomnya terkena banyak sinar matahari. Nih gua contohin misalnya kena sinar HP kayak center, itu tuh dia nggak mantul, malah dinding ruangan gua yang lebih mantulin cahayanya. Nah, biasanya TV OLED yang gue coba atau yang gue pernah pakai atau yang gue punya sekarang tuh rata-rata dia punya coating permukaannya tuh glossy. Jadi dia kayak mantulin cahaya, kayak cermin gitu ya. Yang bikin sebenarnya kurang cocok dipakai di ruangan yang terang, terutama yang banyak jendelanya. Nah, Samsung S95F ini pakai si anti glare tadi dengan matte ya. Dia kayak matte coating, yang mana sebenarnya di kalangan TV enthusiast itu katanya reputasinya kurang oke karena bikin warna hitamnya kayak nggak pure black, terutama di kondisi yang terang. Tapi jujur, setelah gue akhirnya nyobain sendiri nih ya pertama kali, menurut gue coating matte-nya ini tuh nggak masalah kok. Ini kayak beda gitu ya dibandingin matte coating yang gue pernah cobain di TV sebelumnya. Entah apa magic yang dipakai Samsung di sini, tapi pas nyala, kalau kalian lihat warnanya, dia tuh nggak ada elemen kayak dirty kayak gitu ya. Ini lebih kayak glossy gitu, sumpah, swear, mata gue kayak, gue pun agak bingung gitu kan, kok bisa ya Samsung bikin panel matte tapi berasanya tuh kayak glossy. Warna blacknya pun tetap pure hitam pekat gitu ya selama gue cobain. Dan selain itu juga yang bikin lebih wow lagi adalah tingkat keterangan dari panelnya yang wah banget. Kalau kalian kira-kira tebak sekarang di sini, ini keterangannya berapa? Nih gue tunjukin kalian ya. Kecerahannya adalah 5 dari 50. Jadi ini cuma 10%-nya aja. Kalau kita pentokin, tuh,
Gila, ini terang banget. So far ini TV OLED paling terang yang pernah gua cobain ya. Ini gua kurangin dulu aja ya. Nah, karena panel ini terang, efek HDR-nya tuh lebih berasa nampol ya. Misalnya di klip kayak gini ya, ada klip geledek yang mana sekitarnya gelap ya. Mungkin nggak terlalu ketranslate di video, tapi kombinasinya itu ya, kayak karena glare free-nya tadi dan panel OLED yang terang, ini ngasih kualitas gambar yang gue sendiri nggak pernah ngerasain sebelumnya. Ini tuh kayak next level banget. Catatannya cuma satu, yaitu memang TV Samsung seperti yang kita tahu itu supportnya ke format HDR mereka sendiri, yaitu HDR10+, yang mana dia nggak support Dolby Vision. Tapi so far gue sendiri pakai TV Samsung di rumah, dan gue nggak ngerasa ini tuh terlalu mengganggu, karena sekarang udah banyak juga penyedia konten yang udah support HDR10+-nya Samsung TV ini. Oke, lanjut kita bahas soal picture quality dari TV ini, yang mana kalau gua itu termasuk orang yang suka ngulik-ngulik settingan, dan berdasarkan selera gua sukanya tuh pakai filmmaker mode, yang mana tuh kayak warna aslinya gitu ya. Tapi kalau kalian memang nggak mau pusing, pengen langsung ngerasain kualitas terbaik aja dari TV-nya, kita bisa ngandelin mode AI-nya via Vision AI Picture Optimizer, yang possible karena dia udah pakai chipset Samsungnya tuh NQ4 AI Gen 3 prosesor. Wah, nama yang panjang, tapi prosesor ini memang juga bikin kualitas upscaling gambar tadi jadi lebih tajam. Misalnya kita mainin konten-konten yang resolusi rendah jadi resolusi 4K. Plus bikin operasional TV ini juga jadi super responsif ya, nggak ada nge-lag kayak gitu. Nah, buat kalian yang suka gaming di TV besar, mau pakai konsol, mau pakai PC, ini juga menarik banget karena S95F ini udah support 4K 165Hz dan punya low input lag karena panel OLED tadi. Jadi buat main PS5, mau Xbox, mau PC, itu bener-bener seamless, responsif banget. Ada VRR ya, variable refresh rate, FreeSync Premium, dan auto game mode. Jadi kalau kalian colok aja konsol itu langsung setting yang ngikutin ya, low response time-nya segala macam langsung ke settingnya aman. Ada game bar juga kalau kalian perlu cek statusnya. Dan semua port HDMI udah versi 2.1, jadi nggak perlu khawatir port mana yang dicolokin konsol atau dicolokin PC. Satu game yang menurut gue wajib dicoba buat TV OLED adalah Cyberpunk 2077, yang mana kalian bisa lihat ya hasilnya, warnanya ini ya, panel OLED sih bener-bener wah banget, neonnya itu keluar banget, terus dark scene-nya juga mantap, dan motion-nya tadi ya smooth banget dan nggak ada efek ghosting. Jadi ini memang bukan cuma TV buat nonton film doang, tapi bisa juga buat monitor gaming high-end kalau kalian mau setup santai di misalnya living room atau di kamar tidur kalian. Paling satu yang mesti diinget ya, sama kayak TV OLED pada umumnya, kita juga tetap harus hati-hati kalau tampilan statis terus-terus gitu kan, terus-menerus. Karena TV ini yang namanya OLED ada burn-in. Nah, walaupun demikian, Samsung sendiri juga udah tambahin beberapa proteksi burn-in otomatis yang menurut gue cukup noticeable ya, karena sebelumnya gue juga pernah pakai monitor Samsung, gue masih pakai Samsung Odyssey G8, itu dia lumayan sering perpindahan elemen ya, jadi dia itu kayak ada pergerakan di setiap beberapa momen kayak gitu, jadi resikonya bisa dibilang makin kecil lah. Nah, untuk speaker sendiri, Samsung S95F ini pakai rear firing speaker yang punya powernya tuh 70 watt, konfigurasi 4.2.2 channel yang bikin suara tuh kayak keluar dari layar gitu ya, dan ngikutin objek yang ada. Walau kalau gue sendiri pastinya gue akan sekalian upgrade aja langsung biar lebih imersif pakai soundbar Samsung kayak yang gue pakai di rumah, yang Q990D atau sekarang tuh udah terbaru yang F. Nah, yang seri D itu seri tahun lalu sekarang lagi banyak promo diskon, bahkan itu ada yang under 10 juta ya, jadi bakalan worth it banget kalau kalian pengen upgrade soundbar dan TV-nya Samsung, sekaligus itu ada fitur juga namanya kan Q Acoustics-nya gitu, mantep. Jadi udah dapat soundbar, subwoofer, sama rear surround plus speaker dari TV-nya, jadi mantap, kompatibel sampai Dolby Atmos. Produk Samsung juga pastinya kompatibel dengan ekosistem SmartThings, yang artinya semua device terhubung ya. Dan gue sendiri yang akhir-akhir ini lagi banyak banget pakai device ekosistem Samsung. Gue pakai smartwatch di Galaxy Watch 8 Classic. Ini ada fitur yang unik, yaitu gesture control, yang bisa ngontrol TV-nya pakai pergerakan tangan. Ya unik, walaupun memang gue sendiri lebih sering pakai HP aja. Gue lebih enak karena bisa jadi remote juga. Jadi kita nggak perlu remote aslinya. Yang ini, kecil, tipis, hitam, ada solar panel dan USB Type-C kalau perlu dicas. Oke, so itu tadi experience pertama gue nyobain TV OLED-nya Samsung yang udah gue tunggu-tunggu banget. Memang Samsung terbilang nyobain jalur yang berbeda dengan pabrikan lainnya dengan panel
matte-nya atau glare free-nya tadi ya, dan gua appreciate karena hal itu ya bisa dibilang inovasi yang dibutuhkan terutama di TV OLED yang ada di pasaran tuh rata-rata glossy atau semi matte doang. Nah, buat kalian yang udah pernah pakai TV OLED di ruangan terang pasti tahu challenge-nya kayak gimana, dan ya if money is no object, dan gua bisa banget rekomend si Samsung S95F ini buat jadi solusi untuk menikmati tampilan screen yang terbaik yang flagship. Nah, TV OLED ini tersedia dari ukuran 55 inci sampai 83 inci, dan yang kita tes sekarang ini adalah yang 77 inci ya, yang harganya sendiri ya hampir mirip sama ukuran TV-nya. Wow. Oke, itu aja guys buat konten kali ini. Thank you semua yang udah nontonin, dan let me know kalau kalian udah pernah pakai TV OLED, gimana experience-nya so far. Kita ngobrolin bareng langsung di kolom comment section di bawah, dan boleh kasih jempol di video ini kalau bermanfaat, subscribe kalau mau support Best Indotech terus nyobain gadget-gadget terbaik yang ada di Indonesia. Thank you so much guys for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gils. Ini keren banget sih.